Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufrizal Riyandana dari kelas TIP 22 dengan NIM 3 digit terakhir 058. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama adalah pengenalan. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan adalah proses mengembangkan dan menerapkan aturan protokol dan pedoman yang berseragam untuk memungkinkan perangkat dan sistem berkomunikasi dengan lancar dalam jaringan komputer. Ini mirip dengan konsep bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa yang standar, komunikasi menjadi sulit dipahami. Begitu juga dalam jaringan. Standar penting untuk memastikan perangkat dan aplikasi dapat berinteraksi secara efisien. Mengapa standarisasi penting dalam jaringan komputer? Standarisasi menjadikan jaringan interoperable, artinya perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi tanpa masalah. Ini mengurangi kompleksitas dan biaya implementasi jaringan karena semua orang mengikuti pedoman yang sama. Memungkinkan perkembangan teknologi yang lebih cepat karena semua pihak dapat mengikuti standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada organisasi standar utama, IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE adalah organisasi global yang berfokus pada pengembangan berbagai standar, termasuk standar jaringan. Contoh standar IEEE yang terkenal adalah IEEE 802.3 atau disebut juga Internet, dan IEEE 802.11 atau yang bisa disebut juga sebagai Wi-Fi. IEEE 802.3 digunakan dalam jaringan nirkabel, sementara IEEE 802.11 digunakan untuk jaringan nirkabel. Selanjutnya ada ISO yang bisa disebut juga dengan International Organization for Standardization. Adalah organisasi internasional yang mengembangkan berbagai standar untuk berbagai industri, termasuk teknologi informasi dan jaringan. Contoh standar ISO yang penting adalah ISO 27001 untuk keamanan informasi dan ISO 9001 untuk manajemen mutu. Yang ketiga ada IETF, yaitu Internet Engineering Task Force. IETF adalah kelompok kerja sukarela yang mengembangkan dan memelihara berbagai protokol dan standar yang mendasari internet. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah protokol TCP/IP yang menjadi dasar sebuah internet. Selanjutnya ada standar jaringan umum. Yang pertama ada Ethernet atau IEEE 802.3. Ethernet adalah salah satu standar jaringan paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan kabel. Kecepatan Ethernet bervariasi mulai dari 10 Mbps hingga 100 Gbps. Contoh penggunaan Ethernet termasuk jaringan lokal atau LAN di kantor dan rumah. Yang kedua ada Wi-Fi atau IEEE 802.11. Wi-Fi adalah standar jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel. Standar Wi-Fi mencakup variasi seperti 802.11 AC dan 802.11 AX. Dengan kecepatan dan cakupan yang berbeda. Wi-Fi digunakan di berbagai tempat seperti rumah, kafe, bandara, dan perkantoran. Standar jaringan umum selanjutnya ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah kumpulan protokol yang membentuk dasar internet. Ini termasuk protokol seperti TCP dan IP yang digunakan untuk mengirim data secara efisien melalui internet. TCP atau IP memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk berkomunikasi melalui jaringan global. Yang selanjutnya ada DNS, yaitu Domain Name System. Domain Name System adalah protokol yang menghubungkan nama domain, misalnya www.example.com atau yang bisa disebut kayak www.google.com atau yang seperti kita lihat pada umumnya dengan alamat IP yang sesuai. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan dengan nama daripada harus mengingat alamat IP numerik yang kompleks. Keamanan dalam standarisasi jaringan. Yang pertama ada WEP, WPA dan WPA2 atau WPA3. Ini adalah pengamanan yang digunakan untuk Wi-Fi. Yang pertama ada WEP, Without Equivalent Privacy. Lalu WPA, Wi-Fi Protected Access, dan WPA2, WPA3 adalah standar keamanan Wi-Fi yang berbeda. WEP adalah yang paling lemah dan mudah ditembus, sementara WPA2, WPA3 lebih kuat dan direkomendasikan.
Standar keamanan ini mengatur cara enkripsi dan autentikasi untuk melindungi akses ke jaringan nirkabel. Yang kedua ada VPN yang biasa kita kenal dengan Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dan data melalui jaringan publik seperti internet. Standar seperti IPsec atau Internet Protocol Security digunakan dalam implementasi VPN untuk mengenkripsi data dan menjaga privasi pengguna. Lanjutan ada firewall dan IDS atau IPS, yaitu Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System. Firewall perangkat lunak yang mengontrol lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang tidak diinginkan. IDS mendeteksi serangan atau perilaku mencurigakan dalam jaringan, sementara IPS secara aktif mencegah serangan tersebut. Studi kasus dan contoh implementasi standar Ethernet di lingkungan kantor perusahaan. Bagaimana EEE 802.3 atau Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat di kantor? Topologi, jenis kabel dan manfaat interoperabilitas. Yang kedua, Wi-Fi dalam rumah pintar. Peran IEEE 802.11 dalam rumah pintar. Koneksi perangkat pintar seperti pintu otomatis dalam jaringan nirkabel. Yang ketiga ada protokol TCP/IP di internet. Dasar bagaimana TCP/IP menjadi dasar internet dan pengiriman data melalui TCP untuk pengiriman data melalui TCP untuk kehandalan dan penggunaan IP untuk routing global. Tantangan dan perkembangan masa depan. Yang pertama adalah keamanan jaringan yang lebih baik. Tentunya dengan munculnya ancaman cyber yang semakin kompleks, standarisasi keamanan harus terus berkembang. IPv4 ke IPv6. Penyediaan alamat IPv4 semakin terbatas mendorong transisi ke IPv6 yang lebih besar. IPv6 mengatasi masalah kehabisan alamat IP dan mendukung pertumbuhan IoT. Selanjutnya ada 5G dan jaringan seluler masa depan. Standarisasi 5G membuka peluang baru untuk konektivitas bercepat dan rendah latensi. Ini akan mendukung perkembangan IoT, mobil otonom, dan aplikasi revolusioner lainnya. Yang keempat, standar untuk teknologi baru. Seiring dengan kemajuan teknologi seperti komputasi umum, komputasi kuantum, dan komunikasi jarak jauh, akan diperlukan standar baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.